Bab 3531. Rudy, sebaliknya, tidak semarah orang lain dari dunia kelas 3. Dia hanya muak dengan perilaku Robert dan membenci yang seperti itu. Dia ingat bagaimana semua orang memandang Robert dengan begitu banyak harapan. Siapapun yang memiliki sedikit kebaikan di hatinya tidak akan pernah melakukan apa yang dilakukan Robert. Bibir Rudy berkedut saat dia berkata, hati orang ini pasti telah diberikan kepada anjing, atau mungkin dia hanya seekor anjing selama ini. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Para prajurit dari dunia kelas 3 hanya merasa putus asa dan putus asa. Mereka bisa melihat betapa hancurnya masa depan mereka. Prajurit dunia kelas 2 ini tidak akan pernah membiarkan mereka lolos, dan mereka tidak ingin dibunuh begitu saja. Mereka bisa bubar dan kabur, tapi itu akan terlalu tragis dan tidak terhormat. Culane menarik napas dalam-dalam sebelum dia tiba-tiba berteriak, aku tidak tahu tentangmu, tapi kamu bisa lari sekarang jika mau. Tidak apa-apa untuk berlari, dan tidak apa-apa untuk tetap tinggal juga. Aku akan tinggal dan melawan orang-orang tercela ini sampai aku menarik nafas terakhirku. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan turun tanpa membawa beberapa dari mereka bersamaku. Culane sampai ke telinga setiap prajurit, dan kata-katanya bahkan memicu harapan yang membara di dalam diri mereka. Itu benar, bahkan jika aku mati, aku harus menyeret mereka bersamaku. Itu hanya kematian, tidak peduli apa yang saya lakukan. Bagaimanapun juga mereka akan sampai ke kita, jadi lebih baik aku mati dengan terhormat. Meskipun beberapa dari mereka ingin pergi setelah kehilangan semua harapan, kebanyakan dari mereka telah mencapai titik puncaknya dan lebih baik mati daripada hidup dalam pelarian, khawatir akan dibunuh setiap saat. Horace mulai tertawa terbahak-bahak saat memandang Culane dengan jijik. Kamu masih berpikir untuk menjatuhkan kami? Apa menurutmu semut sepertimu bisa melakukan itu? Aku tidak akan berurusan dengan mereka untuk saat ini, biarkan aku membunuhmu dulu. Datanglah padaku kalau begitu, raung Culane. Jangan kira aku takut padamu. Horace mulai membentuk segel dengan tangannya, dan bulan sabit di udara semakin terang. Avatar es di belakang Horace memasukkan energi dalam jumlah besar ke bulan sabit. Frost Moon Slash semakin penuh dengan energi sampai terlihat seperti akan meledak. Culane menyipitkan matanya sedikit. Dia telah menepis pikiran tentang kematian. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa bertahan jika dia melawan Horace, tetapi dia tidak lagi peduli tentang itu. Dia mulai membentuk segel dengan tangannya, ingin membakar esensi darahnya ketika tiba-tiba, sesosok tiba-tiba keluar dari kerumunan. Orang itu sedang membentuk segel dengan tangannya, dan pedang yang patah muncul di depannya, mengandung energi jiwa dalam jumlah besar. Orang itu adalah Jack. Sebelum semua orang bisa bereaksi, dia melompat keluar dari kerumunan dan bergegas ke arah Horace. Horace mengerutkan kening karena terkejut dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Bocah bunuh diri lainnya. Tidak sulit bagi Horace untuk membunuh satu atau dua dari mereka. Dia mencibir saat dia menembak bulan sabit tepat ke arah Jack. Ekspresi Jack tenang seolah-olah serangan itu berada di bawah pengawasannya. Mata semua orang melebar saat melihatnya. Chad mulai gemetar karena gugup. Dia percaya diri pada Jack, tapi bukan berarti dia tidak bisa khawatir. Lagi pula, Horace terlalu kuat. Dia bahkan memiliki avatar dunia. Chad menarik napas dalam-dalam. Dia akan baik-baik saja. Horace bukan tandingan Jack. Quinton dan yang lainnya di sebelahnya juga mengepalkan tinjunya. Jack adalah harapan terakhir mereka. Bab 3532. Namun, selain beberapa dari mereka yang berada di dunia kelas 3, yang lain tidak tahu siapa yang bergegas maju. Mereka semua merasa Jack pasti dipaksa sampai gila dan ingin mengakhiri hidupnya dengan cepat. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bergegas maju begitu membabi buta. Saat pikiran itu melayang di benak semua orang, pedang jiwa patah milik Jack berbenturan dengan tebasan bulan beku milik Horace. Saat kedua teknik ini meledak, serangkaian ledakan terdengar. Dua energi intens bentrok di udara, mencoba melahap satu sama lain. Gelombang kejut dihasilkan, dan para prajurit yang lebih dekat ke tengah diterbangkan kembali oleh energi. Bentrokan itu terlalu kuat, dan semua orang bahkan bisa melihat korteks energi kecil terbentuk di tengah bentrokan. Mata semua orang melebar saat mereka melihat ke tengah. Di tengah bentrokan, teriakan tiba-tiba terdengar oleh semua orang.
Semua orang bersemangat tanpa berkedip. Bahkan dengan ledakan, semua orang bisa mendengar bahwa Horace yang berteriak. Apa yang telah terjadi? Mengapa Horace begitu terkejut? Dia terdengar seolah-olah dia terkejut. Detik berikutnya, teriakan kesakitan terdengar saat sosok yang diselimuti cahaya biru samar mulai jatuh bebas. Dengan ledakan, orang itu jatuh ke tanah. Mata semua orang akan keluar dari rongganya pada saat itu, karena orang yang jatuh dari udara bukanlah pria pemarah yang bergegas maju melainkan Horace. Dari dunia manapun mereka berasal, Horace adalah sosok yang transenden bagi semua pejuang. Horace jauh lebih kuat dari mereka, dan mereka tidak akan pernah bisa mengejarnya. Tidak ada satu prajurit pun yang cocok untuk Horace, tetapi pemandangan di depan mereka menunjukkan bahwa Horace telah kalah. Hah? Apakah orang yang ada di tanah Horace? Apakah saya sudah buta? Apakah saya berhalusinasi? Bagaimana dia bisa kalah dari pria itu? Seperti yang dikatakan, dia berhenti, tidak tahu bagaimana melanjutkan. Seseorang di sekitar tidak bisa tidak berkata, mengapa dia ada di tanah? Apakah tekniknya menjadi bumerang baginya? Orang itu hanya bisa memikirkannya seperti itu. Lagi pula, dia tidak percaya bahwa seseorang bisa mengalahkan Horace. Hanya dalam satu serangan Horace hancur, jadi mereka bertanya-tanya apakah teknik Horace memantul padanya. Itulah satu-satunya alasan orang itu harus menenangkan diri dari keterkejutannya. Pada saat itu, bukan hanya satu orang yang penuh kekafiran. Setiap orang memiliki wajah penuh ketidakpercayaan, termasuk Chuck. Ini terlalu tidak terduga. Bahkan Horace, yang begitu sombong dan kuat, tiba-tiba dikalahkan dalam satu pukulan oleh seseorang yang muncul entah dari mana. Dia menggeliat di tanah seperti cacing, tidak bangun bahkan setelah sekian lama. Apakah ini nyata? Mereka bahkan tidak bisa mempercayainya. Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Jack perlahan mendarat di tanah sambil memelototi Horace, yang berada di tanah dan mencengkeram dadanya. Bukan hanya para prajurit dari mereka, bahkan Horace tidak tahu apa yang telah terjadi. Kedua teknik itu berbenturan, dan sepertinya tidak pernah ada pertarungan yang seimbang sejak awal. Teknik Jack menembusnya, dan bila patah itu dengan cepat menembak tepat ke arahnya, membuatnya tidak dapat bereaksi. Baginya, Jack tidak berada di bawah seekor semut. Fakta bahwa Horace bahkan repot-repot berurusan dengan Jack seharusnya sudah dianggap sebagai menghormati Jack, tetapi Horace akhirnya kalah telak. Bila patah itu mengandung kekuatan untuk melahap jiwa. Syukurlah, Horace terampil. Saat bila itu menyentuh dadanya, dia dengan cepat mengumpulkan semua energi sejati di tubuhnya untuk melindungi dadanya. Namun, beberapa detik kemudian, dia mendengar suara retakan dari dadanya saat kekuatan avatar esnya perlahan habis. Bab 3533. Bahkan jika dia mengeluarkan semua kekuatan di tubuhnya, Horace masih gagal membelokkan pedang abu-abu Jack. Itu menembus pertahanannya dan menembus tubuhnya. Rasa sakit jiwanya tercabik-cabik menyebabkan dia menangis kesakitan saat dia jatuh dari udara. Horace adalah seseorang yang sangat mementingkan martabatnya. Selama dia masih bisa mengendalikan dirinya, dia tidak akan membiarkan dirinya terlihat seperti itu. Namun, menghadapi kekuatan Jack, yang bisa dia lakukan hanyalah mendorong semua energi sejati di tubuhnya untuk melawan energi itu. Kalau tidak, dia tidak akan hidup untuk melihat hari lain. Horace mencengkeram dadanya dan gemetar, menatap tepat ke arah Jack. Siapa kamu? Dari mana asalmu? Siapapun sekuat dia seharusnya tidak ada di sini. Mereka seharusnya bertarung di wilayah dalam. Mengapa mereka punya banyak waktu luang dan datang ke sini? Orang di depannya adalah seseorang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ketika datang ke prajurit terkuat dari dunia kelas 3, dia setidaknya harus melihat rekaman atau gambar mereka, bahkan jika dia belum pernah bertemu mereka sebelumnya. Dia tidak tahu identitas pria itu. Dia sangat yakin bahwa dia belum pernah melihat orang itu sebelumnya, jadi dari mana pria ini berasal. Jack tertawa ketika dia dengan cepat berjalan ke Horace. Jantung Horace berdegup kencang saat dia mulai merangkak mundur dengan panik, berteriak, berhenti di sana. Jangan mendekat. Jangan berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau hanya karena kamu mengalahkanku. Saya punya kartu lain di lengan baju saya. Jika Anda mendorong saya ke sudut, bahkan jika saya harus membakar esensi darah saya akan melawan Anda. Anda akan terluka, tidak peduli seberapa kuat Anda.
Tidak ada hal baik yang akan datang untukmu. Mata Horace terbelalak saat dia mencoba membusungkan dadanya. Sebenarnya, bagaimanapun, Jack bisa melihat ketakutan yang dia coba sembunyikan dengan putus asa. Horace takut. Meski serangan Jack tidak langsung membunuhnya, Jack tetap berhasil melukai jiwa Horace dengan parah. Tanpa obat ajaib, dia mungkin tidak akan pernah bisa membaik lagi dalam hidupnya. Jack tertawa ketika dia berkata dengan sikap acuh tak acuh, apakah menurutmu ancamanmu akan berhasil padaku sekarang? Setiap pertempuran mini lainnya berhenti saat semua orang melihat ke arahnya. Dari dunia manapun prajurit itu berasal, semuanya terasa seperti mimpi. Prajurit dari dunia kelas 2 sudah kempis. Mata mereka mulai melesat kemana-mana saat sepotong ketakutan muncul di mata mereka. Tamus dan yang lainnya, yang sebelumnya tersenyum, tiba-tiba mendapati diri mereka menatap Jack. Meskipun mereka masih memegang senjata mereka erat-erat, terlihat jelas bahwa mereka diliputi ketakutan dan kecemasan. Kadian berdiri di belakang Tamus dan berkata dengan suara bergetar, "Tamus, siapa orang ini? Dari mana dia datang? Aku ingat dia datang dari keramaian, jadi itu berarti dia sudah ada di sini sepanjang waktu." Bab 3534. Seperti yang dikatakan, pikiran Kadian benar-benar kacau. Dia menemukan dirinya berebut kata-kata saat kecemasannya meroket. Segala sesuatu yang terjadi membalikkan skenario sekali lagi, terlalu cepat. Ekspresi Tamus gelap. Dengan pedang di tangan, matanya memerah. "Aku tidak tahu." Terlepas dari itu, dia berasal dari dunia kelas 3, yang berarti dia melawan kita. Apa kau pernah melihatnya sebelumnya? Kita semua pernah melihat gambar semua prajurit dari dunia kelas 3 yang sedikit terkenal, tapi saya belum pernah melihat pria ini sebelumnya. Ini harus menjadi pertama kalinya saya. Petik 2. Kadian mengangguk sebelum dia tiba-tiba berpikir. Dia mengingat sesuatu yang penting ketika suaranya terangkat, apakah ini Jack? Mata semua orang membelalak mendengar pertanyaan itu. Beberapa tidak pernah mendengar tentang Jack sebelumnya, tetapi yang lain memiliki nama Jack terukir di benak mereka. Prajurit dari benua emas dan benua air suci, khususnya, sangat menderita karena Jack. Dengan kata-kata Kadian, keheningan singkat pecah saat keributan terjadi di antara para prajurit. "Dia Jack. Dia mungkin memakai topeng, tapi aku tahu sosok itu di mana saja." Topeng hanya menutupi separuh wajahnya. Dari wajah bagian bawah dan tekniknya, saya yakin ini adalah Jack. Mereka yang tidak pernah mendengar tentang Jack mulai bertanya-tanya siapa dia dan mengapa mereka yang mengenal Jack begitu bersemangat. Mereka yang mengenal Jack tiba-tiba bergosip, memberitahu semua orang tentang dia dengan menambahkan bakat mereka sendiri. Semua orang mulai mengerti bahwa Jack bukanlah orang yang sederhana. Kadian mengenal Jack karena dia punya teman baik dari benua air suci. Setelah Jack mendorong mereka mundur dengan sangat buruk, temannya menceritakan semua tentang Jack. Jack berasal dari Hestia, sebuah benua yang dianggap berada di dasar dunia kelas 3, dan tidak satu pun dari mereka yang peduli untuk memberi peringkat tinggi pada prajurit manapun dari Hestia. Chaos City memiliki 50 dunia kelas 3 dan 20 dunia kelas 2 di dalamnya. Dibandingkan sebelumnya, ada terlalu banyak prajurit yang kuat di dalamnya. Fakta bahwa kebanyakan dari mereka tidak tahu siapa Jack itu wajar saja. Lagi pula, Jack hanya pernah berinteraksi dengan 3 dunia kelas 2 sebelumnya. Kadian memberi tahu Tamus tentang Jack secepat mungkin. Tamus menarik napas dalam-dalam saat dia melihat ke arah Jack dengan ekspresi yang berbeda, terkejut dengan fakta bahwa seseorang yang begitu kuat muncul dari dunia kelas 3 yang tidak penting. Bahkan Horace dengan avatarnya bukanlah tandingan Jack. Jelas betapa kuatnya dia. Dia telah melihat kehebatannya dan mencatat bahwa Jack tidak menggunakan avatar. Itu mungkin karena Jack menganggap Horace tidak layak menggunakan avatar sama sekali, atau karena Jack belum memiliki avatar. Terlepas dari itu, kekuatan Jack sudah terukir di benaknya. Seluruh tubuh Horace gemetaran, sebagian karena rasa sakit, dan sebagian lagi karena ketakutan. Dia telah mendengar diskusi di sekitarnya dan menyadari bahwa Jack adalah monster. Meskipun benua emas dan benua air suci bukan termasuk dunia kelas 2 terbaik, fakta bahwa Jack berhasil menjatuhkan 2 dunia sendirian sudah cukup untuk menyatakan kemampuan dan bakatnya. Horace meratap, "Terkutuklah keberuntunganku." Dia merasa sangat tidak beruntung bertemu orang seperti itu. Jack tersenyum. "Tidak buruk.
Anda memiliki 20 kunci emas. Sepertinya wilayah dalam pasti tempat yang bagus. Bab 3535. Kata-kata Jack terasa seperti sebuah paku yang ditancapkan ke dalam hati Horace. Bocah ini memandangnya sebagai peti harta karun dari kunci emas. Horace meninggikan suaranya dan berkata, "Lepaskan aku, dan aku akan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan mereka. Jika Anda bersikeras datang untuk saya, Anda akan membayar harganya. Jangan berpikir bahwa..." Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Jack menghilang dari tempat itu, yang membuat Horace ngeri saat matanya membelalak. Sesuatu telah salah. Dia dengan panik mundur, tetapi detik berikutnya, Jack muncul di depannya dengan belati di tangannya. Saat dia mendongak, Jack mengangkat belati dan menusukkannya tepat ke tenggorokannya. Darah menyembur kemana-mana, dan Jack dengan tenang menghindari cipratan itu. Horace bahkan tidak mendapat kesempatan untuk berteriak kesakitan sebelum meninggal. Jack mencibir. Dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya untuk mendengarkan pria ini dan dia juga tidak akan membiarkan pria itu melarikan diri. Bahkan sebelum Horace meninggal, dia tidak akan pernah menyangka bahwa Jack tidak hanya sangat kuat tetapi juga bisa menggunakan hukum ruang. Setelah menangani Horace dengan cepat, Jack dengan tenang menatap para prajurit di belakangnya. Pada saat itu, beberapa dari mereka bahkan tidak dapat berbicara. Culane akhirnya menghela nafas lega, pulih dari keterkejutannya. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan sepertinya terlalu nyata. Dia berpikir bahwa dia akan mati, tetapi dia telah diselamatkan oleh seseorang yang sangat kuat. Robert, yang hanya tahu bagaimana bersikap superior beberapa saat sebelum kematiannya, sepertinya tidak ada apa-apanya dibandingkan Jack. Culane terlalu emosional. Tiba-tiba, air mata memenuhi matanya dan dia mulai menangis. Harold tidak jauh lebih baik. Dia sangat yakin bahwa banyak pejuang dari dunia kelas 3 akan mati bersama mereka, tetapi Jack turun seperti dewa dan menyelamatkan mereka. Tangan Harold bergetar saat dia berkata kepada Culane, "Culane, kita selamat. Kita tidak harus mati. Sudah waktunya anjing-anjing ini membayar." Culane mengangguk dengan tegas sambil berkata, tersedak air matanya, "Akhirnya, kita tidak akan dipermainkan lagi. Kami akhirnya bisa melawan." Saat itu dikatakan, Jack berteriak, "Tunggu apa lagi? Tinggalkan keduanya di depanku. Sisanya terserah kalian semua. Jangan biarkan satu pun dari mereka kabur." Kata-kata Jack menggerakkan hati semua orang di sana. Semua prajurit dari dunia kelas 3 tiba-tiba mendapat dorongan moral. Mereka mengumpulkan energi sejati mereka, dan pertempuran berlanjut. Jack sudah memperhatikan Tamus dan Kadian. Yang lain bisa melarikan diri, tetapi dia tidak bisa membiarkan para pemimpinnya lari. Sudah jelas berapa banyak prajurit dari dunia kelas 3 yang mati di tangan mereka bahkan tanpa perlu menebak. Jack bukanlah pemberi keadilan, tetapi dia memiliki kebaikan hati yang mendasar. Mereka yang sama sekali tidak memandang prajurit dari dunia kelas 3 sebagai manusia seharusnya tidak dibiarkan hidup. Dia menembak ke depan, menyerbu tepat ke arah Tamus dan yang lainnya. Mereka sangat ketakutan dan segera berbalik untuk lari. Bab 3536. Pada saat itu, mereka tidak memiliki hal lain di pikiran mereka kecuali kelangsungan hidup mereka sendiri. Para prajurit dari dunia kelas 2 selalu menjadi agresor, jadi mereka tidak memiliki banyak kebencian di hati mereka. Mereka hanya memikirkan keuntungan mereka sendiri. Para prajurit dari dunia kelas 3 telah dipaksa ke tingkat di mana, meskipun mereka masih bisa berlari, mereka semua telah meninggalkan pemikiran untuk menjalani kehidupan yang begitu menyedihkan. Mereka telah dipaksa ke titik di mana mereka lebih baik mati sambil menyeret musuh mereka bersama mereka. Saat itu, para prajurit dari dunia kelas 3 telah mencapai titik terendah. Para prajurit dari dunia kelas 2 tidak berada dalam situasi yang sama. Mereka tidak pernah disiksa sampai mati, dan merekalah yang selalu menggunakan kekuatan mereka. Saat mereka melihat bahwa mereka tidak memiliki cara untuk menang, mereka secara alami berpikir untuk melarikan diri terlebih dahulu. Mereka tidak peduli dengan orang lain kecuali diri mereka sendiri. Tamus mundur dengan panik. Dia segera menyerang siapapun yang menghalangi jalannya, tidak peduli dari dunia mana mereka berasal. Dia mengangkat pedangnya, "Jangan menghalangi jalanku." Dia menebaskan pedangnya ke depan, bahkan tidak melihat ke belakang saat dia terus maju.
Kadian bahkan lebih kejam, terus-menerus mengayunkan pedangnya di depannya, khawatir siapapun akan menghentikannya dan menunda mundurnya. Pada saat itu, dia tidak peduli siapa itu. Siapapun yang berdiri di depannya akan mati. Tiba-tiba ada sungai darah yang tak terhitung jumlahnya mati dan terluka. Namun, orang-orang itu tidak bisa lari sejauh itu. Hanya dalam beberapa saat, Jack menyusul mereka dan tidak segan-segan menyerang. 100 pedang jiwa diringkas menjadi 2 pedang besar. Masing-masing menembak tepat di hati mereka. Dengan tusukan itu, kedua pedang jiwa dengan keras menembus punggung mereka. Rasa sakit jiwa mereka benar-benar menelan pikiran mereka saat mereka berdua berteriak kesakitan. Mereka langsung tersandung. Jack sengaja menyelamatkan hidup mereka, terus mengejar mereka. Keduanya adalah penghasut utama dari segalanya. Dia tidak akan membiarkan mereka mati dengan mudah, jadi Jack ingin membuat mereka tetap hidup sampai akhir. Tanpa pilar yang kuat untuk memimpin mereka, para prajurit dari dunia kelas 2 jatuh seperti lalat. Jack telah menyedot semua kepercayaan diri mereka. Sebagian besar dari mereka melarikan diri tanpa melawan. Para prajurit dari dunia kelas 3 secara alami tidak akan melepaskan mereka saat mereka memulai pengejaran yang panik. Mata Culane dan yang lainnya memerah. Sebelum ini, mereka telah dipaksa putus asa oleh para prajurit dari dunia kelas 2. Jika Jack tidak muncul, para pejuang dari dunia kelas 3 pasti sudah mati. Kebencian dan kemarahan menumpuk di hati mereka, dan mereka meledak pada saat itu. Culane mengangkat tangannya, prajurit dari dunia kelas 3, dengarkan perintah ini. Tidak ada yang membiarkan anjing-anjing ini pergi. Kami akan membiarkan mereka merasakan penderitaan murni. Pada saat itu, semua prajurit dari dunia kelas 3 sudah menggila. Kebencian dan penderitaan mereka telah mengaburkan rasionalitas mereka. Mereka tidak peduli tentang hal lain. Mereka hanya ingin membuat para prajurit dari dunia kelas 2 membuat mereka merasa sakit. Dengan Jack di pucuk pimpinan, para pejuang dari dunia kelas 3 jauh lebih aman. Dalam 1 jam berikutnya, sebagian besar yang meninggal berasal dari dunia kelas 2. Akhirnya, para prajurit dari dunia kelas 3 memenangkan pertempuran. Meskipun sejumlah kecil prajurit dari dunia kelas 2 berhasil melarikan diri, itu adalah jumlah yang dapat diabaikan. Sebagian besar dari mereka telah meninggal di sana, dan mayat-mayat itu menumpuk di pegunungan. Sebuah sungai kecil yang terdiri dari darah telah terbentuk di sana. Banyak yang telah kehilangan nyawa mereka. Bab 3537. Jack menarik napas dalam-dalam. Para prajurit dari dunia kelas 2 harus memikirkan konsekuensinya sebelum mereka melakukan sesuatu yang tercela. Mereka tidak akan berani memperlakukan prajurit dari dunia kelas 3 sebagai ternak lagi. Tidak lama kemudian, Jack dan Rudy mengucapkan selamat tinggal pada Chad dan yang lainnya, pergi sendiri. Sebelum mereka pergi, Culane dan yang lainnya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jack menggelengkan kepalanya, mengatakan itu bukan apa-apa. Dia tidak pernah menyukai para prajurit dari dunia kelas 2, jadi dia benar-benar bersedia membantu mereka. Dia telah mendapatkan cukup banyak dari pertempuran. Yang terpenting, dia berhasil mendapatkan banyak kunci. Ada total lebih dari 100 kunci di sana, tetapi Jack hanya mengambil 41 kunci, menyerahkan sisanya kepada orang lain. Rudy punya sesuatu untuk dikatakan tentang itu. Dia berbisik kepada Jack, kamu adalah kunci pertempuran ini. Tanpa Anda di sekitar, para pejuang dari dunia kelas 3 akan menjadi pecundang. Mengapa Anda membagi rampasan secara merata dengan mereka? Anda seharusnya mengambil sebagian besar kunci. Setidaknya, kamu seharusnya mengambil 80. Jack tersenyum dan menggelengkan kepalanya, ini sudah banyak. Lagi pula, ada begitu banyak dari mereka di sana. Jika saya mengambil 80 kunci sekaligus, itu akan terlalu tidak bermoral. Aku juga tidak ingin melakukannya. Kami memiliki lebih banyak peluang di masa depan. Wilayah dalam bahkan lebih menarik daripada wilayah luar. Ada lebih banyak peluang untuk mendapatkan kunci emas, jadi tidak ada alasan untuk terpaku pada hal ini. Meskipun Rudy masih merasa Jack mengambil terlalu sedikit, dia tahu bahwa Jack selalu bertindak seperti yang diinginkan Jack. Karena Jack mengatakan itu, Rudy memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Chad ingin terus mengikuti Jack, tetapi Jack tetap menolaknya setelah beberapa pemikiran. Pada akhirnya, dia hanya mempercayai Rudy.
Meskipun Chad memiliki beberapa skill, dia hanya akan menjadi beban jika mereka terus maju. Lagi pula, orang-orang di wilayah dalam semuanya adalah prajurit yang sangat kuat. Dia hanya akan bisa melindungi Rudy, orang lain akan terlalu berlebihan. Tujuan Jack adalah titik paling tengah dari Chaos City, jadi dia tidak membawa Chad pada akhirnya. Setelah keluar dari grup utama, suasana hati Rudy sedang baik. Dia mengikuti di belakang Jack dan terus berjalan ke depan saat mereka mengobrol. Dia kemudian mengangkat 6 jari. Dia melambaikannya di depan Jack, aku menghitung semuanya, dan kamu memiliki 62 kunci emas sekarang. Dengan begitu banyak kunci emas, Anda pasti bisa mendapatkan harta yang sangat luar biasa, tapi saya rasa Anda tidak akan langsung menukarnya, bukan? Anda seharusnya mengumpulkan 30 atau 40 lagi. Petik 2. Jack menoleh untuk melihat Rudy, menggelengkan kepalanya sebelum dia berkata, aku baru saja menyesuaikan arah. Meskipun kita masih bergerak menuju wilayah dalam sekarang, kita akan sedikit melenceng. Kita menuju sisi tenggara. Rudy melebarkan matanya, menatap Jack dengan bingung. Jack tersenyum dan menjelaskan, itu karena ada etape 9 sekitar 3 km lebih jauh di depan. Rudy tercengang mendengarnya. Ternyata mereka menuju tahap 9. Mereka telah membidik salah satu dari mereka saat mereka terus maju bersama Chad. Mereka hanya berhenti karena pertempuran besar-besaran. Setelah berurusan dengan itu, Rudy mengira Jack telah memutuskan untuk tidak naik ke panggung. Jack menepuk bahu Rudy dan berkata, aku tidak berencana pergi ke panggung 9 sebelum ini, tapi tiba-tiba aku mendapatkan begitu banyak kunci emas. Setelah mengetahui betapa rumitnya situasi di wilayah dalam, saya harus menjadi lebih kuat untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Jadi, lebih baik ambil hartaku dulu. Bab 3538. Jack sudah memikirkan semuanya sebelum dia mulai bergerak. Rudy mengangguk, merasa kata-kata Jack masuk akal. Keduanya terus maju sejauh 3 km lagi dan melihat panggung 9 dari jauh. Panggung itu lebarnya sekitar 10 meter dan dihiasi dengan kristal yang cerah. Itu tampak seperti arai transfer yang besar. Keduanya tiba di depan panggung, dan Jack berkata kepada Rudy, tunggu di sini. Jack lalu berjalan ke atas panggung. Mungkin karena banyaknya prajurit yang terlibat dalam pertempuran sebelumnya, keduanya mengira akan ada banyak prajurit di sekitar panggung. Namun, mereka melihat tidak ada seorang pun di sana ketika mereka tiba. Itu terhindar dari banyak masalah. Jack mengeluarkan semua 62 kunci dan meletakkan semuanya di tengah panggung. Panggung tiba-tiba bersinar putih, dan 62 kunci emas menyatu menjadi cairan emas, mengalir ke panggung 9. Sepotong informasi muncul di benak Jack. Tubuh Jack menegang sebelum dia mengeluarkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Panggung 9 cukup baik. Itu tidak memberikan hadiah secara acak, tetapi akan membiarkan prajurit memilih atribut apa yang mereka inginkan dari hadiah itu. Jack memilih atribut jiwa tanpa ragu-ragu. Panggung 9 mengeluarkan cahaya keemasan. Setelah cahaya menghilang, 3 harta muncul di depan Jack. Rudy sangat bersemangat ketika dia melihat itu. Rudy belum pernah melihat salah satu dari ketiganya dan bahkan tidak tahu apa namanya atau apa atributnya. Rudy berkata dengan penuh semangat, kamu mendapatkan semuanya. Anda berhasil mendapatkan 3 harta sekaligus. Itu tidak terlalu buruk. Jack tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menjelaskan, saya hanya bisa memilih satu dari ketiganya. Itu tidak luar biasa. Dia kemudian melihat ketiga harta karun itu, menunjuk ke arah mereka dari kiri ke kanan. Pil ini disebut pil pemeliharaan 7 jiwa. Ini adalah pil tingkat suci yang luar biasa yang bernilai kristal roh dalam jumlah selangit. Saya mungkin tidak mampu membelinya bahkan jika saya menggunakan semua yang saya miliki. Yang di tengah adalah ramuan 9 jiwa. Nilainya juga luar biasa, dan yang terakhir adalah Soul Crystal. Anda bahkan tidak dapat menemukannya di dunia kelas 3. Anda hanya dapat membelinya di dunia kelas 2. Mereka juga bernilai jumlah yang luar biasa. Ketiga barang itu adalah harta yang luar biasa. Jack menginginkan semuanya, tetapi dia terpaksa menerima satu dengan kunci yang dia miliki. Meskipun Jack tidak berbicara tentang apa yang bisa mereka gunakan, harganya cukup bagi Rudy untuk memahami betapa luar biasa mereka.
Rudy menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan penuh semangat, sayang sekali kamu hanya bisa memilih satu. Kalau saja Anda bisa mengambil semuanya. Jack mengangkat alis, berkata dengan tegas, jangan khawatir. Selama saya punya cukup waktu, saya akan bisa mendapatkan semuanya. Itu baru permulaan. Dia belum lama berada di Chaos City. Dia bahkan berencana untuk tinggal selama seminggu di Cloud City selanjutnya, pergi ke Cloud Valley. Seminggu akan menjadi waktu yang cukup baginya untuk mendapatkan kunci emas yang cukup. Setelah memikirkannya sejenak, Jack meletakkan tangannya di Soul Crystal. Yang lainnya juga sangat luar biasa, tetapi dibandingkan dengan dua objek lainnya, kristal jiwa jauh lebih berguna bagi Jack pada saat itu. Pil 7 jiwa digunakan untuk memperbaiki luka pada jiwa tetapi Jack tidak membutuhkannya saat ini. Ramuan 9 jiwa juga dapat meningkatkan kekuatan jiwa, tetapi tidak seefektif kristal jiwa. Pada akhirnya, Jack memilih Soul Crystal. Kristal jiwa menyala, dan Jack bisa merasakan energi mengalir di dalamnya saat dia memegangnya. Saat Jack memilih Soul Crystal, harta lainnya langsung menghilang. Bab 3539. Jack menarik napas dalam-dalam sebelum berjalan menuruni panggung 9. Rudy sudah mulai gelisah menunggu di bawah. Matanya tertuju pada kristal jiwa di tangan Jack. Jack menghela nafas, ayo cari tempat yang aman bagiku untuk menyerapnya sebelum kita melakukan hal lain. Wilayah dalam berbeda dari wilayah luar. Perkelahian di sana lebih intens, dan kematian lebih sering terjadi. Tidak hanya ada musuh, tetapi juga berbagai binatang buas. Mendengar prajurit lain dari dunia kelas 3 berbicara tentang wilayah dalam, binatang buas di dalamnya semuanya sangat besar, dan dapat dengan mudah membunuh prajurit. Peluang mendapatkan kunci emas akan sangat meningkat. Jack dan Rudy memilih tempat yang berada di antara wilayah luar dan dalam. Agar tidak diganggu, Jack membuat formasi di sekitar mereka. Setelah seharian penuh, Jack telah sepenuhnya menyerap Soul Crystal. Jack memandangi saat Soul Crystal hancur setelah diserap sepenuhnya. Soul Crystal telah memberinya terobosan yang luar biasa. Tidak heran itu sangat berharga. Setelah menyerapnya, Jack berhasil mencapai tahap kedua Soul Sky dari yang pertama. Tahap pertama disebut Broken Soul Blade, dan tahap kedua disebut Soul Burst Ring. Jack sangat ingin mencobanya dan melihat seberapa kuat Soul Burst Ring itu. Jack menarik napas dalam-dalam saat menatap Rudy, berkata, kita akan maju. Semakin dekat mereka ke wilayah dalam, semakin tandus tanah itu. Dia percaya bahwa namanya mungkin sudah menyebar ke seluruh Chaos City setelah pertempuran besar itu. Untuk mencegah masalah yang tidak perlu, Jack dan Rudy memakai topeng mereka. Bulan darah di langit tampak semakin semarak. Itu sangat merah sehingga sepertinya darah bisa menetes kapan saja. Rudy mengerutkan kening, 3 lagi berlalu. Semakin jauh ke dalam kita, semakin banyak orang di sana namun, tidak ada yang mencoba membuat masalah sama sekali. Kenapa begitu? Dia mengira semakin jauh mereka masuk, semakin banyak orang akan mencoba menyerang mereka untuk mendapatkan kunci emas. Kemudian, mereka akan dapat melakukan serangan balik dan mendapatkan semua kunci lawan mereka. Namun, begitu mereka melangkah ke wilayah dalam, mereka telah bertemu banyak orang, tetapi tidak ada yang merasa terganggu dengan Rudy dan Jack. Sebagian besar dari mereka hanya melirik mereka sebelum maju, mengabaikan mereka. Rudy terkejut sekaligus frustrasi. Mereka terus bergerak maju sejauh 20 km, tetapi tidak terjadi apa-apa. Jack mengatupkan bibirnya saat mendengar Rudy, apakah kamu lupa bahwa kita sudah bertukar semua kunci emas kita? Kami tidak memiliki satupun cincin emas di sekitar kami saat ini, jadi mereka tentu saja tidak akan mengganggu kami. Sama sekali tidak ada gunanya bagi mereka untuk melawan kita. Rudy tampak menyadari, akhirnya mengingat bahwa mereka telah menukar semua kunci emas mereka dengan harta. Pada saat itu, mereka berdua dengan tangan kosong. Kecuali ada beberapa orang yang benar-benar bosan, tidak ada yang tertarik pada mereka berdua sama sekali. Rudy menamparkan dahinya sendiri dan tertawa, aku benar-benar lupa tentang itu. Kami seharusnya meninggalkan satu kunci pada kami saat itu. Kami mungkin bisa menarik beberapa lawan dengan itu. Petik 2. Jack tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lihat saja para prajurit yang lewat. Mereka membawa setidaknya 6 atau 7 kunci. Prajurit seperti itu tidak akan tertarik pada prajurit dengan satu kunci sama sekali.
Jika Anda ingin mereka menyerang kami harus memiliki setidaknya 10 kunci emas pada kami. Rudy mengangguk. Tepat pada saat itu, langkah kaki yang berat terdengar dari jauh. Itu seperti sesuatu yang besar semakin dekat dengan mereka. Mereka berdua melihat ke arah sumber kebisingan pada saat yang sama. Bab 3540. Itu adalah binatang buas pertama yang dilihat Jack di Chaos City. Cakar besar binatang itu menyebabkan tanah bergemuruh. Bahkan dari jauh, Rudy dikejutkan dengan ukurannya yang masif. Mulut Rudy melebar, besar sekali. Ini seukuran gunung kecil. Ini pertama kalinya aku melihat binatang sebesar ini. Jack tertawa dan berkata, tidak sebesar itu. Sebagian besar binatang di benua Hestia juga tidak kecil. Anda belum pernah melihat mereka sebelumnya karena Anda jarang keluar. Binatang itu tingginya sekitar 15 meter dan panjang 30 meter. Itu besar tapi cukup gesit. Itu berlari sangat cepat dan anehnya tampak menentang ukurannya. Jack tidak mengatakan itu demi menggoda Rudy. Benua Hestia benar-benar memiliki banyak binatang besar. Namun, binatang buas itu biasanya hidup jauh di dalam hutan, dan jarang berinteraksi dengan manusia. Rudy adalah seorang alkemis normal, dan dia biasanya hanya berinteraksi dengan bahan untuk pilnya. Dia tidak tahu banyak tentang binatang buas sejak awal. Bibir Rudy berkedut saat dia melihat binatang yang sedang berlari. Benda apa itu namanya? Apakah ditemukan di benua Hestia? Binatang itu berkepala kambing dan bergigi anjing pemburu. Itu memiliki lapisan kulit luar yang sangat keras, dan anggota tubuhnya tipis dan dipenuhi bulu abu-abu. Itu terlihat sangat aneh. Jack berkata, binatang buas ini disebut badak flaming. Badak flaming dewasa setidaknya akan berada di alam pemadatan ilahi, tetapi di dunia berputar, baik manusia maupun binatang semuanya dibatasi pada tahap akhir dari tingkat bawaan. Rudy berkedip dan berkata, lalu, apakah itu berbahaya? Tentu saja, tidak ada binatang buas yang bisa mengancamku. Aku hanya bertanya apakah monster ini dianggap kuat oleh prajurit biasa. Jack mengangguk, tentu saja. Ia memiliki teknik alami, tanduk flaming, yang sudah berada di peringkat tengah dewa pamungkas. Prajurit biasa sama sekali bukan tandingannya. Pria ini memiliki kulit yang sangat tebal dan juga pertahanan yang sangat kuat. Prajurit biasa tidak akan bisa menembus pertahanannya sama sekali. Flaming Rhino semakin cepat dan semakin cepat. Setelah percakapan singkat mereka, Flaming Rhino sudah berjarak kurang dari 1 kilometer dari mereka. Jack, lihat, saya bertanya-tanya mengapa orang ini terlihat gila. Itu hanya terus berlari ke depan. Bahkan menggunakan keahliannya sebelumnya. Jadi sebenarnya ada 3 pria di sekitarnya. Kata Rudy heran. Jack juga melihatnya. Saat badak flaming menyerang ke depan, ada beberapa sosok di sekitar kepala dan pinggangnya. Saat semakin dekat, Jack mengetahui bahwa ketiga pria itu terus-menerus menyerang Flaming Rhino. 3 energi dengan warna berbeda terus-menerus dilepaskan, berbenturan dengan tubuh badak itu. Badak itu mengangkat kepalanya dan meraung. Pada saat itu, Flaming Rhino jelas marah. Meskipun itu memiliki pertahanan yang sangat kuat, itu masih terluka setelah serangan konstan. Punggungnya yang tebal memiliki luka baru di atasnya. Tiba-tiba, Flaming Rhino tidak lagi berlari ke depan. Ia berdiri di tempat dan perutnya tiba-tiba mulai mengembang saat menarik napas dalam-dalam. Seolah-olah ada cairan yang bergerak di dalam perutnya saat ia mulai bergemuruh. Jack mendengar seseorang berteriak, "Tidak bagus. Menjauhlah." Tiba-tiba ketiga pria itu bubar. Bersambung.